Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Kita sempurnakan sedikit pembahasan kita ya, berhubung waktu juga sudah malam. Hadis yang berikutnya kurang lebih satu nada dengan hadis yang sebelumnya, hadis ketujuh. Di hadis ketujuh, seorang pernah datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang amalan yang dapat menjadikan dirinya masuk ke dalam surga. Di hadis ke-8 pun juga sama. Ya, akan tetapi periwayat hadisnya beda. Itu Imam atau sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berkata, "Anna Arabiyan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Dullani ala amalin idza 'amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku wahai Nabi Muhammad tentang suatu amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk surga. Maka Nabi menjawab, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun itu. Wa tuqimus sholata maktubah, dan engkau menegakkan salat yang wajib. Wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan juga. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Dan orang yang bertanya tadi, badui tadi berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah selain dari perkara-perkara tersebut. Falamma walla, kemudian tatkala orang ini berpaling dari Nabi Muhammad SAW, maka Nabi menjawab, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha. Nabi sebutkan, siapa yang pengen melihat penghuni surga, maka lihat kepada orang itu tuh yang nanya barusan. Apa pertanyaan dia? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan aku masuk surga. Maka Nabi jawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan engkau menunaikan sholat yang wajib, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau membayar zakat. Kemudian orang badui tadi berkata, demi Allah aku gak akan nambah selain dari amalan tersebut. Jadi aku cuma akan beribadah, bertauhid kepada Allah dan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat yang wajib dan berpuasa di bulan Ramadan. Aku gak akan tambah selain dari itu. Maka Nabi katakan, siapa yang pengen melihat penghuni surga, maka lihat nih orang ini, dia akan menjadi penghuni surga. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya seseorang sejatinya akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalannya. Tapi rahmat Allah tidak bisa didapatkan jika tidak beramal. Maka dari itu, kalau kita pengen masuk surga, tauhidkan Allah dan tunaikan sholat 5 waktu dan bayar zakat, dan jangan lupa puasa di bulan Ramadan, maka jaminan surga sudah kita pegang. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang ke-8 dari kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi man ittafaqa alaihi syaikhan. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita bahas tentang Islam dibangun di atas 5 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, maka kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan waktu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dengan baik. Jangan lupa perbanyak berdoa agar diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa beribadah dengan baik dan benar di bulan Ramadan, dan dijauhkan dari kemaksiatan ataupun kelalaian selama bulan Ramadan. Dari sekarang doanya, karena kalau nggak doa nggak kena, nggak kena. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, dan semoga Allah berikan hidayahnya kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah ringankan hisab kita dan jauhkan dari kesulitan-kesulitan di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari api neraka. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.